4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan agenda belajar kita. Kali ini agenda belajar kita akan membahas bab pola bilangan, di mana video ini adalah video pertama yang akan membahas mengenai masalah menentukan suku berikutnya. Untuk kompetensi dasarnya pada bab pola bilangan ini 3.1 membuat generalisasi pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Untuk 4.1-nya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Dan untuk indikator pencapaian kompetensinya 3.1 menentukan suku selanjutnya dari suatu barisan bilangan dengan menggeneralisasi pola bilangan sebelumnya. Kemudian 3.1.2 mengenal macam-macam barisan bilangan. Kedua indikator ini akan dibahas pada video kali ini, dan untuk video-video selanjutnya kita akan membahas menggeneralisasi pola barisan bilangan menjadi suatu persamaan atau rumus. Untuk materi prasyaratnya, untuk memudahkan memahami tentang bab pola bilangan ini, diharapkan kita sebelumnya sudah belajar bilangan bulat, aljabar, persamaan linear satu variabel, operasi dan sifat bilangan berpangkat. Nah, bab-bab ini seandainya lupa, alangkah baiknya untuk dibuka-buka kembali dan diingat-ingat kembali, karena ini akan mendukung kepada bab pola bilangan ini. Sehingga nantinya kalau ini sudah paham betul, akan menunjang, memudahkan memahami materi pola bilangan ini. Baiklah, kita lanjut ke kegiatan pembelajarannya. Nah, ini adalah peta konsep dari pola bilangan secara keseluruhan. Di sini masalahnya ada menentukan suku berikutnya dari suatu barisan, menentukan rumus suku ke N atau disimbolkan dengan UN, di mana nanti rumus suku ke N ini ditentukan juga oleh jenis barisannya. Nanti ada barisan aritmatika, ada barisan geometri. Kemudian barisan aritmatika ini dibagi dua kembali. Ada yang istilahnya ordo 1 dan ada yang barisan aritmatika ordo 2. Kemudian masalah selanjutnya menentukan rumus Sn. Nah, Sn ini adalah jumlah N suku pertama. Ini pun sama, masalahnya dibagi dua. Ada yang deret aritmatika, ada deret geometri, dan terakhir saya tambahkan dengan barisan berulang. Ini barisan berulang ini istilah saya saja karena melihat barisannya hanya pengulangan dari beberapa bilangan. Baiklah, pada video kali ini kita akan fokus kepada masalah menentukan suku berikutnya dari suatu barisan. Menentukan suku selanjutnya dengan menggeneralisasi pola bilangan sebelumnya. Kemampuan ini sangat dibutuhkan di kehidupan kita sehari-hari. Peramal bisa meramalkan apa yang akan terjadi. Kalau saya melihat di materi kali ini tidak aneh. Kenapa? Karena kita juga sebenarnya bisa meramalkan apa yang akan terjadi. Nah, hanya saja kalau peramal bisa jadi mereka bisa membaca dan mengetahui aturan-aturan kejadian-kejadian sebelumnya. Sehingga ke depannya dia bisa menebak apa yang akan terjadi. Nah, kali ini kita akan belajar sebagai peramal dalam artian meramalkan pola bilangan. Nah, diharapkan dengan kemampuan ini kita terlatih untuk membaca situasi dan kondisi yang sudah terjadi sehingga kita bisa menentukan, memutuskan ke depannya harus seperti apa. Ini sangat bermanfaat sekali sehingga soal-soal menentukan suku selanjutnya
ini biasanya dijadikan sebagai tes seleksi PNS juga ada, kemudian soal-soal IQ juga ada. Karena saking pentingnya kemampuan membaca kejadian-kejadian atau pola-pola yang sudah terjadi, sehingga kita bisa menebak selanjutnya akan terjadi seperti apa. Kalau sudah bisa mengira-ngira apa yang akan terjadi, maka kita akan bisa memutuskan yang terbaik untuk kita. Baiklah, perhatikan dan cermati keteraturan barisan di bawah ini. Kemudian untuk masing-masing barisan tentukan 2 suku selanjutnya. Kita lanjut ke yang pertama. Barisan yang pertama 4, 6, 8, 10. Silahkan kalian tebak aturannya. Aturan ini harus berlaku untuk semua angka-angka yang sudah muncul. Kalau kalian menebak suatu aturan, tapi berlaku hanya 4 dan 6 saja, ke-8 tidak berlaku, nah itu berarti tebakan kita salah. Kalau tebakan kita betul, maka aturannya akan berlaku ke semua bilangan yang sudah ada. 4 ke 6 berlaku, 6 ke 8 berlaku, 8 ke 10 berlaku. Kalau sudah berlaku, maka kalian bisa menebak. Titik-titik ini diisi dengan angka apa saja. Nah, jika kalian memerlukan waktu yang cukup lama, silahkan stop dulu videonya, silahkan pikirkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian kalau sudah menemukan, kalian tulis saja di buku, kita akan bahas nanti. Kalau sudah, kita lanjut ke nomor 2. 5, 8, 11, 14. Silahkan cari juga aturannya dari bilangan-bilangan yang sudah ada. Kemudian kalau sudah menemukan, silakan isi. Selanjutnya nomor 3, 7, 5, 3, 1. Cari juga aturannya, isi. Jika memang memerlukan waktu yang lumayan lama, silakan stop dulu videonya. 4, negatif 6, negatif 10, negatif 14, negatif 18. Silakan tebak 2 angka selanjutnya. 5, 3, 6, 12, 24. Silakan cari aturannya. Kalau sudah menemukan aturannya, silakan tebak atau ramal 2 angka berikutnya. 6, 1, 3, 9, 27. Temukan aturannya, ramal angka berikutnya. 7, 64, 32, 16, 8. Silahkan temukan juga aturannya, kemudian ramal angka-angka berikutnya. Nomor 8, 500, 100, 24. Silahkan tebak 2 angka berikutnya. 9, 2, 3, 5, 8, 12. Silahkan tebak juga. 10, 2, 8, 16, 26. Silahkan tentukan 2 suku berikutnya. 11, 1, 1, 2, 3, 5. Temukan aturannya, kemudian tentukan 2 bilangan berikutnya. 12, 2, 3, 5, 8, 13. Temukan juga aturannya, kemudian ramal 2 angka berikutnya. 13, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Angka berikutnya silakan tebak. Yang terakhir 3, 7, 9, 3, 7,
9, 3, selanjutnya angka berapa? Silahkan tebak, jawabannya kalian tuliskan di buku kalian. Kita lanjut bahas satu persatu. Mari kita analisa dan tentukan dua suku berikutnya. Yang pertama, nah ini 4, 6, 8, 10. Ternyata aturannya dari suku berikutnya ditentukan dengan menjumlahkan angka sebelumnya dengan angka 2. Contohnya 4 ke 6. Tinggal 4 ditambah 2. 4 tambah 2, 6. Selanjutnya pun sama. 8 ini dari mana? Dari menjumlahkan suku sebelumnya dengan 2. 6 tambah 2. Dan terus menerus seperti itu. 8 tambah 2. Nah, karena ternyata aturannya berlaku untuk 4, 6, 8, 10, ternyata ditambah 2, maka titik-titik yang pertama ini pun tentunya dari 10 ditambah 2. 10 tambah 2, kita peroleh jawabannya 12. Dan suku berikutnya pun sama, 12 tambah 2, 14. Nah, barisan bilangan seperti ini, aturan mainnya ditambah dengan bilangan tertentu, ini namanya barisan aritmatika. Barisan yang aturannya ditambah, ini namanya barisan aritmatika. Dan jika penambahnya tetap, nah ini tetap 2, 2, 2, 2, 2, ini tetap. Itu namanya barisan aritmatika ordo 1. Kita lanjut ke nomor 2. 5, 8, 11, 14. Nah, ternyata ini juga kalau kita analisa dari setiap suku itu hanya ditambah dengan 3. 5 tambah 3, 8. 8 tambah 3, 11. 11 tambah 3, 14. Nah, maka bilangan selanjutnya kita akan menebak. Karena penjumlahnya tetap, maka yang selanjutnya pun 14 tambah 3. Kita peroleh 17. Dan suku berikutnya pun sama. 17 tambah 3, 20. Dan ini ternyata aturannya sama ditambah. Maka namanya barisan aritmatika. Kemudian penambahnya tetap, maka kita sebut ini adalah barisan aritmatika ordo 1. Selanjutnya 7, 5, 3, 1. Nah, ternyata bilangan ini semakin kecil. 7 ke 5, nah, kita peroleh ini dikurangi 2. 7 kurangi 2, 5. 5 kurangi 2, 3. 3 kurangi 2, 1. Maka selanjutnya pun, karena aturan angka-angka sebelumnya ini ternyata dikurangi 2, maka yang suku selanjutnya pun tinggal dikurangi 2. 1 dikurangi 2. Ini positif. Nah, di operasi bilangan bulat positif, ini kita ibaratkan uang. Kalau pengurangan itu ibaratkan utang. Uangnya 1, utangnya 2. Kalau dibayarkan, yang bersisa adalah utang. Karena utangnya 2 gede, uangnya hanya 1. Berapa sisa utangnya? Itu 1, karena sudah dibayarkan 1. Kemudian angka selanjutnya diperoleh dengan pengurangan 2 juga. Negatif 1 dikurangi 2. Nah, ini negatif 1 artinya ini hutang. Hutang 1 berkurang dikurangi 2. Ini artinya berhutang kembali. Hutang 1 berhutang kembali 2. Nah, maka hutangnya bertambah menjadi 3. Nah, ternyata pengurangan juga merupakan penjumlahan atau penambahan. Penambahan dengan bilangan negatif. Maka walau aturannya kelihatannya di sini pengurangan, ini tetap merupakan barisan aritmatika. Karena sebenarnya ini aturannya ditambah juga, ditambah negatif 2, ditambah negatif 2. Ke sini dari 3 ke 1 ditambah negatif 2. Ini aturannya ditambah juga. Cuma ditambah dengan bilangan negatif. Maka ini merupakan barisan aritmatika juga. Kemudian kalau kita lihat penambahnya tetap, itu berarti ordo 1. Nomor 4. Nah, ini persis mirip dengan nomor 3.
ini berkurang. Negatif 6 ke negatif 10 berarti hutangnya bertambah. Kalau hutangnya bertambah berarti nambah hutang. Nah, nambah hutangnya berapa? Hutangnya negatif 4. Hutangnya 4. Negatif 4. Hutang 6 berhutang lagi 6, 4. Maka hutangnya menjadi 10. Asalnya hutangnya 10 berhutang lagi 4. Maka hutangnya menjadi 14. Hutangnya asalnya 14 berhutang lagi 4. Maka hutangnya bertambah menjadi hutang 18. Nah, ternyata aturannya sama, dikurangi 4. Maka suku selanjutnya pun kita bisa tebak atau ramal negatif 18 dibagi 4, dikurangi 4. Ini hutang 18 berhutang lagi 4, maka hutangnya bertambah menjadi 22. Sama halnya dengan suku berikutnya pun sama, negatif 22 dikurangi 4. Hutang 22 berhutang lagi 4, maka hutangnya menjadi bertambah menjadi hutang 26 atau negatif 26. Selanjutnya 3, 6, 12, 24. Ternyata kalau kita analisa ini aturannya sama-sama dikali 2. 3 ke 6 dikali 2. 3 kali 2, 6. Suku selanjutnya pun sama, dikali 2. 6 kali 2, 12. 12 kali 2, 24. Nah, sehingga kita bisa tebak angka selanjutnya pun dikali 2. 24 kali 2. Ini 48. 48 dikali 2, 96. Nah, ternyata aturannya sama, dikali 2 dikali 2. Nah, untuk barisan yang aturannya dikali, ini namanya barisan geometri. Nah, ini. Kalau aritmatika, aturannya ditambah. Kalau geometri, aturannya dikali. Untuk nomor 6, 1, 3, 9, 2, 7. Nah, ini kalau kita analisa ternyata aturannya dikali 3. 1 kali 3, 3. 3 kali 3, 9. 9 kali 3, 27. 27 kali 3, 81. Sehingga suku berikutnya pun dikali 3 lagi. 81 kali 3. 3 kali 1, 3. 3 kali 8, 24. Maka diperoleh 243. Karena aturannya dikali, maka ini pun merupakan barisan geometri. 64, 32, 16, 8. Nah, ini kalau kita analisa, aturannya adalah dibagi 2. 64 dibagi 2, 32. 32 dibagi 2, 16. 16 dibagi 2, 8. Ternyata dibagi 2 dibagi 2 bagi 2. Maka kita bisa menebak angka berikutnya adalah 8 dibagi 2. Dan kita peroleh 4. 4 dibagi 2, maka kita peroleh 2. Nah, ini jawabannya. Nah, ternyata aturannya dibagi pun ini merupakan barisan geometri. Kenapa? Karena pada hakikatnya dibagi ini sama juga merupakan dikali. Hanya pengalinya merupakan bilangan pecahan. Contoh, dibagi 2 ini artinya dikali 1/2. Kalau dibagi 2 ini artinya dikali 1/2. Jadi pengalinya bilangan pecahan. Nah, karena sama-sama aturannya dikali, maka ini merupakan barisan geometri. Sama halnya dengan nomor 7, nomor 8 pun sama. 500 ke 100 ternyata dibagi 5. 100 ke 20 dibagi 5 juga. 20 ke 4 dibagi 5 juga. Nah, ini artinya dikali 1/5. 100 ke 20, 100 dikali 1/5. 20 ke 4 pun sama. 20 dikali 1/5. Maka angka selanjutnya akan kita peroleh dengan cara 4 dikali 1/5. 4 kali 1, 4. Nah, per 5-nya kita tulis. Maka 4/5. Angka berikutnya pun sama. 4/5 dikali 1/5. 4/5 dikali 1/5. Yang atas kalikan yang atas. 4 kali 1, 4. Nah, 4/5 kali 1/5 berarti yang bawahnya 5 kali 5. 5 kali 5 itu 25. Nah, seperti ini. Nah, ini pun karena dibagi,
merupakan perkalian juga, dikali maka merupakan barisan geometri. Untuk yang 9. Nah, 2, 3, 5, 8, 12. Kalau kita analisa secara seksama, 2 ke 3 ini ditambah 1. 2 tambah 1 kan 3. 3 ke 5 ditambah 2. 5 ke 8 tambah 3. 8 ke 12 tambah 4. Ternyata ini penambahnya nggak tetap seperti contoh-contoh sebelumnya. Contoh 1 dan 2. Tetapi penambahnya teratur. Tambah 1, tambah 2, tambah 3, tambah 4. Nah ini. Yang teratur ini, maka kita bisa nebak 1, 2, 3, 4. Berarti berikutnya ditambah 5. Nah, kalau ditambah 5 berarti 12 tambah 5, kita peroleh 17. Kalau yang terakhir ditambah 5 berarti selanjutnya ditambah 6. Maka 17 tambah 6, 23. Dan ternyata kalau kita analisa lebih lanjut lagi si penambah ini, 1 ke 2 ternyata tambah 1. 2 ke 3 ternyata tambah 1. 3 ke 4 tambah 1. 4 ke 5 tambah 1. 5 ke 6 tambah 1. Ternyata penambahnya tetap juga, hanya saja penambah tetapnya kita peroleh pada tahapan kedua. Tahapan pertama, tahapan kedua. Maka inilah yang disebut dengan barisan aritmatika ordo 2. Barisan aritmatika karena aturannya ditambah. Ordo 2, kenapa ordo 2? Karena penambah tetapnya ada pada tahapan kedua. Seperti itu. Jadi beda dengan ordo 1. Kalau ordo 1, penambah tetapnya ini ada pada tahapan pertama. Maka ini ordo 1. Kalau ordo 2, penambah pada tahapan pertamanya berbeda-beda, tapi pada tingkatan kedua ternyata penambahnya tetap. Maka ini ordo 2. 10, 2, 8, 16, 26. Nah, ternyata ini pun sama. 2 ke 8 kita peroleh. Ini ternyata tambah 6. 8 ke 16 tambah 8 juga. 16 ke 26 tambah 10. 6, 8, 10. Ini kita bisa lihat 6 ke 8 tambah 2. 8 ke 10 tambah 2. Nah, berikutnya pun kita akan bisa meramal bahwa penambahnya adalah tambah 2 juga. 10 tambah 2 berarti penambahnya 12. Kalau penambahnya 12, maka kita peroleh 26 ditambah 12. Maka kita peroleh 38. Selanjutnya, kalau tadi tambah 12, berikutnya berarti tambah 14. Ditambah 2 lagi ya, 12 tambah 2. Sehingga kita peroleh 38 tambah 14. 8 tambah 4, 12. 1 menjadi 52. Nah itu. Selanjutnya 1, 1, 2, 3, 5. Nah ini. Kalau dari 1 ke 1 kita tebak tambah 0. 1 ke 2 tambah 1. Nah ini masih teratur ya. 0, 1. Dari 2 ke 3 apakah ditambah 2? 0, 1, 2. 2 tambah 2, 4. Nah ternyata tidak berlaku penjumlahannya. Nah, ini namanya ternyata barisan Fibonacci. Barisan Fibonacci ini adalah barisan yang aturannya suku tertentu itu diperoleh dari menjumlahkan 2 suku sebelumnya. Nah, contohnya angka 2 ini. Angka 2 ini diperoleh dari penjumlahan 2 suku sebelumnya dari 2 ini. Sebelum angka 2 ini ada angka 1 dan 1. Maka kita jumlahkan ternyata 2. Angka 3 ini pun sama kita peroleh dengan menjumlahkan 2 suku sebelumnya. Nah, 2 suku sebelum 3 ini ada 1 dan 2. 1 dan 2 kita jumlahkan 3. Dan begitu seterusnya. 5 pun ini diperoleh dari mana? Nah, ini 2 suku sebelumnya kita tambahin 2 tambah 3, 5. Maka titik-titik yang pertama ini kita peroleh dari penjumlahan 2 angka sebelumnya, yaitu 3 dan 5. 3 tambah 5, 8. Nah, selanjutnya berarti 8 tambah 5, 13. Begitu seterusnya. Aturan seperti itu kita namakan barisan Fibonacci. Karena yang menemukannya adalah Bapak Fibonacci yang bernama Fibonacci. Nah, nomor 12 pun sama. Ini barisan Fibonacci.
2 tambah 3, 5. 3 tambah 5, 8. 5 tambah 8, 13. Maka selanjutnya 8 tambah 13, 21. Selanjutnya 13 tambah 21, 34. Nah, seperti itu. Untuk nomor 13, nah ini yang dinamakan barisan berulang. Silahkan lihat, ini ternyata terus berulang 1, 2, 3. 1, 2, 3. Maka selanjutnya pun 1, 2, 3. Nah, kemudian lanjutin 1. Nah, ini barisan berulang maksudnya seperti ini. Barisan berulang ini di kehidupan sehari-hari ini contohnya adalah hari dan bulan. Hari, nama hari itu selalu berulang sebanyak 7 kali. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, kembali lagi ke Senin. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, kembali lagi ke Senin dan seterusnya. Ini berulang 7 kali kalau hari. Nama bulan pun sama. Januari, Februari, Maret, April, Mei sampai Desember berulang sebanyak 12 kali. Terus berulang. Nah, kalau kalian sudah belajar tentang barisan berulang, kalian bisa menentukan 100 hari dari sekarang hari apa. Nah, kalian bisa menentukan dengan cepat hari apa. 1000 hari dari sekarang, hari apa nanti. Nah, itu bisa ditebak dengan nanti setelah belajar barisan berulang. Selanjutnya 379. Nah, ini pun sama berulang 379, 379, maka selanjutnya pun 379 terus berulang seperti itu. Itu namanya barisan berulang. Baiklah, untuk mengetes atau menguji pemahaman atau daya serap belajar kali ini kalian kerjakan. Ini ada 2 soal nih. UN 2010, ini 2 suku berikutnya dari barisan bilangan 2, 5, 10, 17. Ini silakan diisi. Selanjutnya soal yang kedua UN 2012, 2 suku berikutnya dari barisan 3, 4, 6, 9 adalah apa? Ini silakan kerjakan. Hasilnya kalian boleh diskusikan dengan guru kalian. Terima kasih sudah menonton videonya, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.